Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai firewall ya teman-teman. Oke, akan ada beberapa materi yang akan saya sampaikan. Pertama, ada firewall virtual pada konsep chain. Yang kedua, ada firewall virtual konsep if dan then. Yang ketiga, firewall virtual konsep strategi. Yang keempat, firewall filter kasus 1, hanya beberapa VPC yang bisa ping ke router. Yang kelima, ada firewall filter kasus 2, hanya beberapa PC yang bisa ping ke server. Yang keenam, ada firewall filter kasus 3, hanya beberapa VPC yang tidak bisa ping ke internet. Yang ketujuh, ada firewall filter kasus 4 atau blokir YouTube dari sisi klien. Yang kedelapan, ada firewall filter firewall lock. Yang kesembilan, ada firewall filter blokir akses pada jam tertentu atau NTP. Yang ke-10, ada firewall address list konsep address list. Yang ke-11, ada firewall address list untuk firewall filter. Yang ke-12, ada firewall address list untuk firewall NAT. Yang ke-13, ada firewall NAT SCR NAT atau masquerade. Yang ke-14, firewall NAT SCR NAT pada SCR NAT. Yang ke-15, ada firewall NAT persiapan topologi Apache 2. Yang ke-16, ada firewall NAT DSD NAT pada DSD NAT. Yang ke-17, ada firewall NAT konfigurasi DNS server. Yang ke-18, ada firewall NAT DSD NAT pada redirect. Oke, langsung saja kita menuju materi yang pertama, yaitu firewall filter pada konsep chain. Oke teman-teman, jadi MikroTik itu memiliki fitur bernama firewall yang fungsinya untuk melakukan filtering, forwarding, dan marking terhadap paket data yang berjalan melewati router. Nah, agar setiap fungsi dari fitur firewall ini berjalan lebih baik dan optimal, kita perlu menambahkan rule atau alur yang sesuai, yaitu dengan menggunakan chain. Ya, di sini ada sebuah topologi. Nah, input ini dinamakan memblokir paket yang menuju router. Berarti seperti laptop itu memblokir paket yang menuju router ya teman-teman. Lalu ada output, yaitu memblokir paket yang bersumber dari router ya teman-teman. Lalu ada forward, yaitu memblokir paket yang melewati router. Nah, menu chain ini terdapat pada menu IP, lalu firewall ya teman-teman. Nah, di filter rules ini kita bisa klik add. Nah, di sini ada chain ya teman-teman, ada yang namanya chain. Jadi ada forward, ada input, dan ada output. Oke teman-teman, langsung saja kita menuju materi yang kedua, yaitu firewall filter konsep if dan then. If itu artinya jika, dan artinya maka. Nah, di sini itu kita bisa klik add. Nah, oke teman-teman, jadi konsep if dan ini terdapat pada bagian ini. Jadi general ini merupakan if-nya, artinya parameter yang menentukan apakah suatu paket akan diizinkan atau diblokir nantinya. Jadi dengan kata lain, apakah paket yang kita definisikan itu dalam keadaan diizinkan atau dalam keadaan diblokir. Jadi paket-paket yang dimaksud itu paket-paket apapun itu ya teman-teman. Misal kalian ngeblok yang ICMP atau XNSIDP dan sebagainya, itu nantinya kita definisikan di sini ya teman-teman. Jadi paket-paket yang didaftar memiliki settingan yang akan kita setting sesuai kebutuhan, atau bisa kita sebut saja paket dengan spesifikasi apa yang akan kita filter. Apakah paket SD, TCP, EGP, UDP, dan sebagainya. Ini adalah menu dari if. Jadi untuk menu if terdapat di sini ya teman-teman, didefinisikan saja SCR-nya itu berapa. Nah, dari paketnya ini apa yang akan dilakukan, dan-nya itu apa. Dan-nya itu terdapat pada menu action ya teman-teman. Apakah nanti akan di-accept, diizinkan, atau di-drop, diblokir. Nah, if-nya itu terdapat pada general, yaitu paket-paket yang kita definisikan. Lalu then-nya terdapat pada menu action, langkah apa yang kita lakukan pada paket tersebut. Apakah di-drop, di-accept. Langsung saja kita coba ya teman-teman. Jadi pada kasus pertama itu ada blokir ping ICMP dari laptop dengan IP sekian ke router. Jadi ada suatu PC dengan IP yang sudah ditentukan, itu paket ICMP dari PC ke router itu diblok ya teman-teman.
Jadi yang bisa kita lakukan pada fitur event ini, menu filter rules kita add, lalu di sini pada menu if-nya di bagian general kita pilih chain apa yang cocok karena dia source-nya dari PC dan seterusnya ke router, maka bisa kita pilih chain input ya teman-teman. Karena dia ingin memblokir paket ICMP dari PC dengan tujuan router. Lalu kita definisikan IP address-nya PC itu berapa. Misal IP address-nya 192.168.1.10 ya teman-teman. IP address laptopnya itu diisikan pada menu src address ya teman-teman. Kemudian kita pilih paket apa yang diblokir, misal paket ICMP. Berarti bisa kita pilih ICMP. Nah, dari if ini kita ingin melakukan tidaknya, maka yang terjadi adalah diblokir. Maka bisa kita pilih actionnya yaitu drop ya teman-teman. Jadi kalau kita simpulkan untuk paket ICMP yang berasal dari PC 1.10 itu nantinya akan diblokir. Nah, ini contoh dari kasus pertama ya teman-teman. Nah, contoh dari kasus kedua yaitu ada suatu kasus di mana PC ingin ngeblokir akses Facebook. Nah, jadi IP PC yang sudah didefinisikan sebelumnya, dia untuk akses ke Facebook dengan protokol TCP HTTPS portnya 443 itu dia ngeblokir Facebook. Jadi dia PC-nya tidak bisa akses Facebook. Bisa kita gambarkan pada rulesnya di sini. Kita klik add, menu if-nya di bagian general kita pilih yang forward ya teman-teman, karena dia melewati router. Lalu untuk src address-nya bisa kita isikan IP address laptopnya, misal 192.168.1.10. Nah, DST address-nya kita isikan IP address Facebook-nya. Untuk melihat IP address Facebook itu berapa, kalian bisa pergi ke command prompt. Kanan kita run as administrator. Nah, di sini kita ketikkan nslookup. Lalu nama domainnya yaitu facebook.com. Bisa kita lihat IP address Facebook ini adalah 31.13.95.35 ya teman-teman. Untuk DST address-nya bisa kita isikan IP address Facebook-nya yaitu 31.13.95.35. Lalu untuk paket yang diblokir itu apa? Yaitu paket HTTPS ya teman-teman, HTTPS. Nah, karena dia ingin akses ke Facebook itu diblokir, maka Facebook itu menggunakan HTTPS. Nah, maka kita bisa pilih TCP ya teman-teman, karena HTTPS itu adalah TCP. Nah, HTTPS itu portnya berapa? Yaitu 443. Berarti DST portnya kita isikan 443 ya teman-teman. Dari menu if-nya ini langkah dan yang akan kita lakukan apa? Action yang kita lakukan pada paket tersebut, kita ingin ngeblokir, maka kita pilih yang drop ya teman-teman. Dari contoh kedua ini, ketika src address-nya ditutup, maka IP manapun itu tidak bisa akses Facebook. Nah, yang tidak bisa itu hanya akses HTTPS saja. Kalau misal akses ICMP itu bisa, karena yang didefinisikan di sini itu adalah TCP ya teman-teman. Oke teman-teman, langsung saja kita menuju materi yang ketiga yaitu konsep strategi. Untuk konsep strategi yang ada pada firewall itu ada dua. Yang pertama adalah accept few, drop any. Dan yang kedua adalah drop few, accept any. Jadi kita akan mencoba terkait strategi tersebut pada implementasi mikrotik kita. Kita memiliki satu perangkat mikrotik yang terhubung ke 5 VPC klien ya teman-teman. Yang ini hiraukan terlebih dahulu saja melalui perantara satu switch. Nah, kita akan mencobanya menggunakan contoh kasus. Kasus pertama, terdapat dua komputer yang tidak bisa ping ke internet, yaitu 8888 dan 3 komputer sisanya itu bisa. Nah, ini menggunakan strategi apa? Untuk kasus kedua, terdapat dua komputer yang bisa ping ke internet, yaitu 8888 dan 3 komputer sisanya itu tidak bisa. Dan itu menggunakan strategi apa? Strateginya di sini ada dua cara, ada accept few drop any dan ada drop few accept any.
Kita coba praktekkan untuk kasus pertama. Kita ingin dua komputer yaitu VPC 1 dan VPC 2 tidak bisa ping ke internet, dan 3 komputer sisanya itu bisa. Maka kita bisa menggunakan strategi apa? Strategi yang cocok digunakan untuk kasus pertama adalah drop view accept any, karena ini memiliki arti memblokir beberapa dan mengizinkan sisanya. Nah, kan kita ingin memblokir beberapanya itu VPC 1 dan VPC 2. Mengizinkan sisanya itu berarti VPC 3, 4, dan 5 itu bisa. Nah, ini adalah jawaban untuk kasus pertama ya teman-teman. Nah, untuk kasus kedua, terdapat 2 komputer bisa ping ke internet 8888 dan 3 komputer sisanya itu tidak bisa. Maka strategi apa yang bisa kita gunakan? Berarti kita ingin VPC 1 dan VPC 2 ini bisa melakukan akses ke internet dan 3 komputer sisanya itu tidak bisa. Maka strategi yang bisa kita lakukan adalah accept view drop any, karena kita mengizinkan beberapa komputer untuk bisa ping ke internet dan memblokir sisanya untuk tidak bisa ping ke internet. Oke teman-teman, langsung saja kita menuju materi yang keempat, yaitu firewall filter. Kasus 1 hanya beberapa VPC yang bisa ping ke router, dimana nantinya kita akan melakukan real implementasi pada environment Pinet Lab kita dengan menggunakan topik firewall filter. Untuk studi kasusnya terdapat 4 kasus. Kita coba kasus yang pertama terlebih dahulu ya teman-teman, yaitu hanya beberapa VPC yang bisa ping ke router, sisanya tidak bisa. Sebelumnya kita coba lakukan hanya VPC 1 yang bisa ping ke router, sisanya tidak bisa. Baru nanti jika sudah berhasil kita kembangkan dengan 2 VPC. Jadi chain yang digunakan adalah input ya teman-teman, karena source address-nya berasal dari VPC dan DSD address-nya berakhir di router. Maka chain yang cocok digunakan adalah input. Selanjutnya, konsep strategi yang cocok digunakan adalah accept view drop any, karena hanya mengizinkan beberapa adalah VPC 1 dan memblokir sisanya itu VPC sisanya ya teman-teman. Kita bisa pergi ke menu IP, lalu firewall. Di sini masih kosong ya teman-teman. Kita tambahkan rules baru. Nah, kita definisikan if-nya. Pertama terkait chain, karena tujuan berakhir TSD-nya itu adalah router dan source-nya itu adalah VPC, maka chain yang cocok digunakan adalah input ya teman-teman. Kemudian source address-nya VPC 1. Kita coba cek IP address-nya. So IP. Oke, dia mendapatkan IP 88.254. Bisa kita tuliskan di sini di bagian source address-nya, yaitu IP VPC 1 192.168.254. Untuk protokol yang kita gunakan adalah ICMP ya teman-teman, ICMP, karena VPC 1 agar bisa akses internet dan sisanya tidak bisa. Lalu untuk bagian then-nya, yaitu di bagian action, kita ingin melakukan accept ya teman-teman, agar VPC 1 bisa ping ke router. Lalu kita bisa klik apply, lalu kita klik OK. Oke, berhasil. Kita sudah berhasil untuk accept view-nya. Kita coba untuk drop any-nya ya teman-teman. Kita add, kita definisikan di bagian if-nya ini. Chain-nya adalah input, karena kita ingin sisa-sisa VPC ini tidak bisa ping ke router. Kemudian SRC address-nya biarkan kosong saja, karena kita ingin sisa VPC ini tidak bisa ping ke router. Untuk protokolnya bisa kita isikan ICMP, karena kita ingin VPC 2 sampai VPC 5 tidak bisa nge-ping ya teman-teman. Lalu bagian then-nya, pada action-nya kita pilih drop, lalu kita klik apply, oke. Kita lakukan pengujian di VPC 1. Kita coba ping ke internet, ping 8888, kita enter. Oke, ini bisa ya teman-teman. Kita coba ping IP routernya, yang di ether 2 ini adalah 192.168.88.1. Oke, bisa. Akan tetapi ketika kita coba praktikan pada VPC 2, ping 192.168.88.1. Oke, tidak bisa ya teman-teman, time out. Kita coba juga pada VPC 3, ping 192.168.88.1. Oke, tidak bisa juga. VPC 4, oke, tidak bisa. VPC 5,
Oke, ini juga tidak bisa. Nah, kita kembangkan hanya VPC 1 dan VPC 2 yang bisa ping ke router, dan VPC 3, VPC 4, dan VPC 5 tidak bisa ping ke router ya teman-teman. Kita lihat IP di VPC 2. So, IP. Oke, ini IP-nya 88.253. Nah, kita bisa pergi ke menu filter rules ini ya teman-teman. Lalu kita bisa pergi ke menu accept-nya. Oke, seperti ini. Kita klik 2 kali tadi ya teman-teman. Kemudian bisa kita copy. Kemudian bisa kita definisikan IP address-nya VPC 2 yaitu 253 ya teman-teman. Untuk protokolnya sudah sesuai. Lalu untuk chain-nya juga sudah sesuai, action-nya juga sudah sesuai. Kita klik apply, lalu kita klik OK. Berarti di sini kita sudah memiliki 2 rules. Untuk rules pertama yang accept ini adalah VPC 1 dan accept ini adalah VPC 2 ya teman-teman. Dan untuk dropnya ini adalah sisanya yaitu 3, 4, 5. Tidak bisa ping ke router. Kita coba di VPC 2 yang sebelumnya tidak bisa ping ke router. Saya coba pengujian lagi ping 192.168.88.1. Enter. Oke, ini sudah bisa ya teman-teman. Di sini pada icon pagar ini adalah urutannya ya teman-teman. Misal accept-nya kita taruh di paling belakang, lalu drop-nya kita taruh paling depan, itu sama saja. Maka semuanya itu tidak bisa ping ke router. Jadi misal dropnya itu kita taruh yang di paling atas itu, maka semuanya tidak bisa ping ke router ya teman-teman. Bisa kalian praktekkan sendiri. Jadi kita perlu perhatikan di bagian urutannya. Untuk beberapa VPC bisa ping ke router, jadi untuk accept-nya kita taruh di bagian paling atas dan drop-nya taruh di paling bawah ya teman-teman. Oke teman-teman, langsung saja kita menuju materi yang kelima, yaitu firewall filter kasus 2. Hanya beberapa PC yang bisa ping ke server. Oke, sebelumnya kita akan menambahkan sebuah server. Bisa kita klik kanan, lalu klik not. Nah, server ini kan ibaratnya perangkat komputasi, bisa disamakan seperti PC ya teman-teman. Saya tambahkan server dengan bentuknya VPC, tapi nanti ikonnya kita ganti saja. Di sini deskripsinya kita kasih nama server. Kemudian ikonnya kita pilih yang server. Saya pilih yang ini ya teman-teman, terserah kalian. Di sini untuk description dari terminalnya kita ganti juga yaitu server. Kemudian di sini kita klik save. Lalu kita hubungkan server ini ke mikrotik ya teman-teman. Jadi topologi yang kita punya saat ini adalah satu perangkat mikrotik yang Ether 2-nya terhubung ke jaringan LAN dan Ether 3-nya terhubung ke server. Nah, kita akan melakukan contoh kasus kedua di mana hanya beberapa VPC yang bisa ping ke server. Sisanya tidak bisa ya teman-teman. Nah, ketika hanya beberapa VPC saja yang bisa ping ke server dan sisanya tidak, berarti VPC melewati router. Nah, kalau melewati router lalu tujuannya ke yang lain, berarti itu bisa menggunakan yang namanya chain forward ya teman-teman. Di mana chain ini dapat memanajemen traffic pada data yang melewati router. Kita setting dahulu IP pada Ether 3 dan IP pada server. Dan kita konfigurasinya yang satu network ya teman-teman. Kita bisa pergi ke IP lalu addresses. Nah, kita tambahkan yang mengarah ke server, klik add. Saya tambahkan IP address-nya yaitu 192.168.99.1/24. Lalu kita definisikan interface-nya, dia mengarah ke server di Ether 3 ya teman-teman. Lalu di sini kita bisa klik apply, lalu kita klik OK. Oke, sudah terdefinisi juga networknya karena di sini mendapatkan IP networknya 99.0. Maka kita konfigurasi IP address-nya di server. Kita nyalakan terlebih dahulu. Pada range IP yang ada di network tersebut, kita bisa ketik show IP. Oke, di sini masih kosong ya teman-teman. Secara konfigurasi IP address-nya itu kalau misalnya di bagian VPC ini didapatkan secara DHCP. Tapi saya ingin IP address yang di server ini didapatkan secara statik agar nantinya tidak berubah-ubah ya teman-teman. Ketikkan perintah IP,
Lalu inginnya berapa? Misal 192.168.99.2/24. Jangan lupa prefixnya. Lalu definisikan gateway-nya. Gateway-nya adalah IP address mikrotik yang mengarah di Ether 3, yaitu 192.168.99.1/24. Kita enter. Lalu kita ketikkan show IP. Oke, di sini sudah berhasil ya teman-teman. Nah, untuk kasus yang kedua ini, kita ingin beberapa PC bisa ping ke server, sisanya tidak bisa. Kita pergi ke menu IP, lalu firewall. Di bagian firewall filter ini, yang di kasus 1 kita disable saja agar tidak mengganggu di kasus kedua ini ya teman-teman. Kita disable semua. Jadi konfigurasinya ada tapi tidak aktif. Misal saya ping di server ke mikrotik itu bisa. Kita coba ping 192.168.99.1. Oke, ini bisa ya teman-teman. Ping juga di VPC 2 yaitu ping 192.168.88.1. Oke, bisa, berhasil. Kita sudah cek di firewall filter agar memastikan server dan jaringan lain ini bisa ping ke router. Kemudian pastikan juga antara server dengan klien bisa saling komunikasi ping ya teman-teman, karena fungsi dari router ini mengkoneksikan berbagai perangkat komutasi yang berbeda network. Jadi misal dari server kita ping ke VPC 2, kita coba ping 192.168.88.253. Oke, dipastikan berhasil ya teman-teman. Kita coba saja kasus keduanya, misal VPC 3 dan VPC 4 yang hanya bisa ping ke server dan lainnya tidak bisa. Nah, chainnya ini menggunakan forward karena dia melewati router. Kemudian untuk strateginya kita akan menggunakan Accept Drop Any. Oke, pada filter rules ini bisa kita klik add. Kita lakukan accept view terlebih dahulu, berarti mengizinkan beberapa. Chainnya yaitu forward. Source address-nya kita isikan address-nya VPC 3 yaitu 192.168.88.252. Lalu kita definisikan DSD address-nya. DSD address-nya itu address-nya server karena dia tujuannya ke server, yaitu 192.168.99.2. Selanjutnya kita definisikan protokolnya, yaitu ICMP. Untuk bagian DAN-nya, bagian action-nya, kita ingin VPC 3 dan 4 itu diizinkan. Itu berarti kita pilih yang accept, kita apply, lalu kita OK. Ini kan untuk VPC 3. Lalu kita bisa klik copy. Lakukan untuk VPC 4. IP address-nya 251 ya teman-teman. DSD address-nya sudah benar, chain-nya juga benar, action-nya juga sudah benar. Kita klik apply, lalu OK. Oke, sudah ada. Lalu kita lakukan drop ending-nya, kita klik add. Untuk if-nya masih menggunakan forward ya teman-teman, karena VPC 1, 2, dan 5 tidak bisa ping ke server melewati router. Berarti chain yang cocok adalah forward. Untuk bagian source address-nya kita bisa kosongkan saja. DSD address-nya adalah IP address-nya server, yaitu 192.168.99.2. Untuk protokolnya kita definisikan yaitu ICMP karena kita ingin memblokir VPC 1, 2, dan 5 tidak bisa ping ke server. Lalu bagian DAN-nya, pada bagian action-nya kita pilih yang drop ya teman-teman. Kita klik apply lalu OK. Oke, kita sudah berhasil melakukan konfigurasinya. Sekarang kita lakukan uji coba. Kita coba di VPC 3 terlebih dahulu, kita ping ke server yaitu ping 192.168.99.2. Kita enter, oke, berhasil. Lalu dari VPC 4 ping 192.168.99.2. Oke, berhasil. Sekarang kita coba pengujian data drop ending-nya. Kita coba di VPC 1 terlebih dahulu ya teman-teman. Kita coba ping 192.168.99.2.
Oke teman-teman, ini tidak bisa. Lalu kita coba pada VPC 2 pin 192.168.99.2. Oke, ini juga tidak bisa. Kita coba juga pada VPC 5 pin 192.168.99.2. Oke, ini juga tidak bisa. Berarti sudah berhasil ya teman-teman pada kasus 2 ini. Oke teman-teman, langsung saja kita menuju materi yang ke-6, yaitu firewall filter kasus 3. Ini beberapa VPC yang tidak bisa ping ke internet. Nah, kasus ketiga ini yaitu hanya beberapa VPC yang tidak bisa akses ke internet, sisanya bisa ya teman-teman. Jadi misal di sini VPC 2 dan VPC 3 ini tidak bisa ping ke internet, sedangkan untuk VPC 1, 4, dan 5 ini bisa ping ke internet ya teman-teman. Dan server juga bisa ping. Nah, chain yang cocok digunakan dalam kasus ini adalah forward, karena jika ada yang melewati router yang tujuan DST-nya adalah internet dan chain-nya adalah forward. Dan strateginya, karena di sini kita ingin memblokir beberapa VPC, berarti drop fill, kemudian kita izinkan sisanya, berarti accept any ya teman-teman. Nah, di sini bisa kita pergi ke menu IP, lalu kita pergi ke menu firewall. Ini untuk filter rules pada kasus pertama dan kedua bisa kita disable saja agar tidak mengganggu ya teman-teman. Klik tanda silang ini. Lalu kita klik add. Nah, di bagian if-nya kita menggunakan chain-nya forward yang melewati router ya teman-teman. Kemudian source address-nya kita isikan IP address-nya VPC 2 yaitu 192.168.88.253. Untuk TSD address-nya kita kosongkan saja karena IP address Google itu sangat banyak. Lalu bagian protokolnya kita pilih yang ICMP karena kita ingin ngeblokir VPC 2 dan VPC 3 untuk akses internet. Untuk out interface-nya di sini kita pilih yang mengarah ke ISP yaitu Ether 1. Untuk bagian DAN-nya, action-nya kita pilih drop. Lalu kita bisa klik apply, lalu klik OK. Nah, ini merupakan drop untuk VPC 2. Kita lakukan satu lagi, kita klik 2, copy. Lalu di sini untuk generalnya kita kasih IP VPC 3 yaitu 252. Ini sudah benar semua. Actionnya juga sudah benar, apply, oke. Nah, kita buat accept any, dimana kita mengizinkan sisanya yaitu VPC 1, 4, dan 5, dan server bisa akses internet. Kita klik add, lalu pada bagian if-nya kita menggunakan forward, karena dia melewati router. Untuk SRC address-nya bisa kita kosongkan saja, kemudian protokolnya kita menggunakan yang ICMP. Dan bagian out interface-nya kita yang mengarah ke internet ya teman-teman, yaitu Ether 1. Lalu untuk bagian DAN-nya, action-nya ingin mengizinkan, berarti kita pilih accept, lalu bisa kita klik apply, lalu oke. Sekarang kita coba di VPC 1 ping 8888, enter. Oke, bisa ya teman-teman. Sekarang kita coba di VPC 2 ping 8888. Oke, ini sudah tidak bisa ya teman-teman. Kalau kita coba di VPC 3, ini juga pastinya tidak bisa. Kita coba saja 888. Oke, ini juga tidak bisa. Lalu kita coba dari server ya teman-teman. Di sini kita coba ping 888. Ini bisa. Dari VPC 4 ping 8888. Oke, ini bisa. Kemudian pada VPC 5 ping 88 ping 8888. Oke, ini juga bisa. Oke, berarti sudah berhasil ya teman-teman untuk kasus ketiga ini. Oke teman-teman, langsung saja kita menuju materi yang ketujuh, yaitu firewall filter kasus 4, blokir YouTube dari sisi klien. Nah, kasus keempat ini adalah memblokir YouTube, Facebook, dan web HTTPS lainnya dari sisi klien. Nah, kita ambil salah satunya saja ya teman-teman, yaitu YouTube. Di sini saya akan tambahkan satu klien yang memiliki tampilan GUI. Kita bisa klik kanan, lalu not.
Kalian bebas menambahkannya dengan sistem operasi apa. Saya akan menggunakan Docker IO. Dan di sini untuk image-nya itu kita bisa menggunakan yang Linux desktop ya teman-teman. Untuk namanya Docker, iya masih sama Docker. Lalu untuk ikonnya saya pilih yang desktop ya teman-teman. Saya coba yang ini saja, kita select. Berbasis GUI ya teman-teman. Untuk IP-nya ini bisa kita isikan ether IP. Untuk Docker ini saya isikan IP yang mengarah ke ether 1 yang sama dengan IP router yang mengarah ke ether 2, yaitu 192.168.88.23 ya teman-teman, /24. Kemudian default rootnya yaitu 192.168.88.1, yaitu IP router yang mengarah ke ether 2. Kemudian DNS-nya 8888. Kemudian primary console-nya kita pilih yang RDP, secondary console-nya kita empty saja. Kemudian kita klik save. Jadi nantinya seluruh klien itu tidak dapat mengakses YouTube ya teman-teman. Ini kita bisa hubungkan, lalu kita nyalakan. Untuk konfigurasi firewall filternya bisa disable saja semuanya ya teman-teman. Nah, strategi yang akan kita gunakan adalah drop any. Berarti tidak ada yang beberapa, tapi semua. Chainnya karena ini ingin memblokir YouTube. YouTube ini kan dia melewati ether 1 yang mengarah ke ISP. Berarti kita menggunakan chain forward ya teman-teman. Kita bisa klik add. Kita gunakan chain forward karena dia mengarah ke ether 1 ke ISP. Untuk SRC address-nya diisikan dengan IP address atau bisa kita kosongkan. Kalau kita isi dengan IP berarti posisi yang ngeblokir akses YouTube itu dari beberapa klien ya teman-teman. Nah berarti ini kita kosongkan saja karena kita ingin memblokirnya dari semua klien. Lalu untuk protokol bisa kita isi HTTPS. HTTPS itu yang menggunakan protokol TCP ya teman-teman. HTTPS ini kan portnya 443. Ini kita isikan juga untuk TSD portnya yaitu 443 karena HTTPS menggunakan TCP port 443. Kemudian kita pergi ke bagian advance, kita scroll ke bawah. Nah ini bagian TLS hostnya ini kita tuliskan bintang youtube.com, bintang lagi ya teman-teman. Jadi seluruh kata yang ada youtube.com-nya itu diblokir. Kemudian bagian den-nya, action-nya itu kita pilih drop ya teman-teman. Kita apply, lalu oke. Lalu kita lakukan pengujian. Bisa kita pergi ke tampilan browser yang berbasis GUI ini ya teman-teman. Ini kita connect saja, kita klik oke. Bisa klik Google Chrome ini. Klik titik 3 ini, lalu kita bisa klik yang new incognito window ya teman-teman. Coba tuliskan youtube.com. Kita tunggu. Oke, di site cannot be reset. Artinya tidak bisa diakses karena seluruh kata yang ada unsur youtube.com ini sudah kita blokir ya teman-teman. Jadi untuk kasus 4 ini sudah berhasil. Oke teman-teman, langsung saja kita menuju materi yang ke-8 yaitu firewall filter, firewall lock. Nah, lock ini merupakan fitur yang digunakan untuk menampilkan beberapa informasi atau aktivitas yang ada pada router. Jadi nantinya kita dapat membuat atau menambahkan catatan aktivitas apa saja sesuai yang diinginkan melalui firewall filter dengan menggunakan action lock ya teman-teman. Kita coba pada studi kasus terakhir. Di sini kita bisa tambahkan menu lock pada router MikroTik kita sehingga ketika ada klien yang mencoba mengakses YouTube, maka router itu akan mencatat aktivitas mereka siapa saja yang berusaha untuk mengakses YouTube. Kita bisa edit pada rules ini. Untuk bagian den-nya, di bagian action ini ada kotak terkait lock ya teman-teman. Nah, ini bisa dicentang pada opsi lock di bagian action di sini. Kemudian ada juga informasi terkait lock prefix. Ini sebagai notes-nya saja. Jadi kalau misal ada orang yang berusaha akses, nanti akan diberikan informasi di log-nya itu. Contoh, ada klien
akses YouTube. Jadi ini sebagai informasi saja agar nanti bisa dibedakan log-log pada firewall yang disediakan ya teman-teman. Dengan adanya fitur ini, maka nanti jika ada klien yang mau akses YouTube, maka Microtik-nya akan menampilkan informasi log. Bisa kita klik apply, lalu oke. Sini kita coba lakukan lagi youtube.com. Oke, dia tidak bisa ya teman-teman. Misal kita pergi ke Winbox, lalu kita pergi pada menu log. Nah, oke, ini dia ada ya teman-teman. Ada klien akses YouTube. Pada ether berapa, outnya berapa. Selain itu, di sini juga ada log filter yang sudah kita setting pada kasus-kasus sebelumnya. Oke teman-teman, langsung saja kita menuju materi yang ke-9, yaitu firewall filter blokir akses pada jam tertentu atau NTP. Bisa kita lihat di sini, bisa kita klik kanan, lalu add time ya teman-teman. Ini waktunya belum sesuai dengan apa yang terdapat pada laptop saya. Di laptop saya ada di jam 11.41 ya teman-teman. Tapi di Microtik-nya 4.41. Oleh karena itu, agar bisa menggunakan parameter waktu di firewall filter, maka bisa dikonfigurasikan NTP terlebih dahulu. NTP ini kepanjangan dari Network Time Protocol, mana ini merupakan pengaturan waktu pada router board Microtik ya teman-teman. Jadi pengaturan waktu pada router board Microtik itu dibutuhkan untuk dapat melakukan sinkron pada sesi waktu terhadap perangkat dalam satu jaringan. Selain itu, pengaturan waktu juga berguna untuk mengimplementasikan ruler yang digunakan parameter waktu. Jadi pada router board sebenarnya waktu itu bisa kita setting pada menu sistem, lalu clock. Tetapi pengaturan waktu ini dinilai tidak default ya teman-teman. Jadi pengaturan waktu secara manual akan kembali ke pengaturan default saat router board reboot. Oleh karena itu, kita bisa menggunakan model NTP. Jadi NTP itu terbagi menjadi dua, ada NTP server dan NTP client. Untuk NTP server berarti tersedia pool pada setiap negaranya. Jadi nanti kita akan bertindak sebagai klien yang menerima router board login tersebut. Untuk konfigurasi NTP itu ada istilah lain yang namanya SNTP. SNTP itu merupakan versi NTP yang lebih sederhana dan cocok dengan jaringan kecil atau komputer dengan kemampuan yang terbatas. Jadi SNTP dan NTP itu sama ya teman-teman. Oke, pastikan router kita sudah terkoneksi dengan internet. Jadi misal kita buka new terminal, kita coba ping google.com. Oke, bisa. Langsung saja kita konfigurasi SNTP pada menu sistem, lalu SNTP client. Di sini untuk kolom enablednya bisa kita centang. Untuk modenya kita ganti unicast. Di sini belum bisa kita ganti ya teman-teman. Kita setting di bagian primary NTP servernya dan secondary NTP server terlebih dahulu agar bisa mengganti menjadi unicast. Di sini bisa kita langsung definisikan saja. Untuk pool dari Indonesia itu kita tuliskan yang pertama 0.id.pool.ntp.org, dan untuk secondary NTP servernya yaitu 1.id.pool.ntp.org. Jadi sama saja ya teman-teman, cuman beda di depannya saja, yaitu numbernya itu berbeda. Langsung saja kita coba apply. Oke, di sini dia sudah berganti menjadi unicast ya teman-teman. Dan untuk IP-nya juga langsung terisi. Kita klik OK. Setelah itu kita bisa lakukan perubahan time. Sini kita klik system, lalu kita klik clock. Kita sesuaikan dengan time zone di daerah kita. Kita klik pada bagian time. Untuk time zone-nya kita pilih secara manual. Tanggalnya kita sesuaikan dengan yang ada di kalender kita, dan waktunya sesuai dengan yang ada di negara kita saat ini. Pilih pada time zone-nya, kita ketik saja Asia Jakarta, atau bisa coba cari di sini ya teman-teman, tapi sepertinya susah.
kita ketikkan saja jadi. Oke, ini sudah langsung terpilih ya teman-teman. Lalu kita coba apply. Oke, secara otomatis sudah berubah dan sudah sesuai. Kita klik oke. Oke, selanjutnya kita bisa lakukan kasusnya. Jadi kita akan coba melakukan kasus di mana kita ingin memblokir akses YouTube pada sisi klien tapi berdasarkan waktu. Jadi ibaratnya ini para pegawai dia dikasih blocking atau di block akses YouTube-nya pada saat jam kerja. Jadi kita bisa menggunakan parameter waktu di sini. Kita bisa pergi ke bagian IP, firewall. Ini terus yang kita lakukan pada sebelumnya, yaitu memblokir YouTube pada sisi klien ya teman-teman. Kita ingin berdasarkan waktu. Caranya bisa pergi ke menu ekstra, lalu kita lihat pada bagian time. Jadi kita definisikan dari jam berapa sampai jam berapa. Misal di sini saya tulis dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Jika sudah, kita pilih harinya. Mau hari apa saja, saya ingin hari Senin sampai Jumat ya teman-teman. Jadi untuk yang Sabtu dan Minggunya kita hilangkan tanda centangnya. Oh ya teman-teman, yang 1D ini hapus saja ya teman-teman. Lalu kita klik apply, kemudian kita klik OK. Nah, ini masih inactive time, artinya belum waktunya. Coba kita lakukan akses YouTube dari kita. Jadi kan tadi dikasih blokir akses YouTube saat jam kerja dari jam 9 sampai jam 5 sore ya teman-teman. Ini sudah jam 11.50, hampir jam 12 siang. Tapi kan tadi kan kita pilihnya itu untuk hari Senin sampai Jumat. Sedangkan ini kita pada hari Sabtu ya teman-teman, Saturday. Jadi ini itu inactive. Jadi sepertinya itu bisa. Kita coba refresh saja di sini youtube.com. Kita refresh. Oke, ini berhasil ya teman-teman, karena ini di luar hari kerjanya. Oke teman-teman, langsung saja kita menuju materi yang ke-10, yaitu firewall address list, konsep address list. Firewall address list ini merupakan fitur mikrotik yang fungsinya untuk memudahkan kita dalam mengelompokkan beberapa IP address menjadi satu nama. Salah satu fungsi utamanya adalah kita bisa tahu bahwa ini bisa sebagai detection pada firewall untuk bisa menentukan address mana saja yang ingin kita tandai dan dimasukkan ke dalam list. Kita bisa pergi ke menu IP, lalu firewall, lalu masuk ke bagian address list ya teman-teman. Sini, contoh ada satu klien nakal di jaringan kita. Nah, bisa kita tambahkan saja di address list ini, bisa kita add, lalu identifikasi dari orang tersebut yaitu klien nakal. Dan untuk addressnya dia itu berapa? Misal 192.168.1.10. Ini kita bisa klik apply lalu oke. Bagaimana kalau IP addressnya bukan cuma satu? Terdapat kumpulan klien nakal sekaligus misal dari range 30 sampai 40. Jadi bisa kita buatkan range baru saja. Kita klik add di sini dengan nama identitas sebelumnya yaitu klien nakal. Lalu kita bisa tuliskan IP address berapa sampai berapa. Misal di sini kita tulis 192.168.1.30 sampai 192.168.1.40. Jadi artinya semua IP yang masuk cakupan range 30 sampai 40 itu termasuk klien nakal. Kita klik apply, lalu kita klik OK. Terus kalau misalkan ada satu network sekaligus, semua isi yang ada di dalam network tersebut termasuk klien nakal. Itu kita tinggal bikin list baru lagi. Di sini dengan identitas klien nakal, lalu kita tuliskan network dari jaringan tersebut berapa. Misal di sini saya tulis 192.168.2.0/24. Lalu kita klik apply, lalu OK. Jadi artinya semua klien atau semua orang yang terdapat pada network 2.0 itu termasuk klien nakal ya teman-teman. Oke teman-teman, langsung saja kita menuju materi yang ke-11 yaitu firewall address list untuk firewall filter, di mana address list berfungsi untuk menggabungkan beberapa IP address. Di sini kita akan coba mempraktekkan bagaimana manfaat address list ini pada firewall filter. Di sini terdapat address list yang sudah kita buat sebelumnya. Ini bisa kita hapus saja semuanya karena kita ingin menggunakan address list sesuai dengan topologi yang kita punya ya teman-teman. Langkah yang akan kita lakukan kali ini adalah kita akan memanfaatkan address list untuk filter rules.
Kita memiliki rules-rules yang sudah kita buat. Di sini saya coba disable semua. Kemudian saya akan coba menggunakan kasus yang pertama, di mana hanya beberapa VPC yang bisa ping ke router, sisanya tidak bisa. Jadi untuk kasus yang pertama, pada tools nomor 0, 1, dan 2, kita aktifkan kembali. Yang bisa ping ke router adalah IP 254 dan 253. Permasalahannya, kalau misalkan perangkatnya dalam keadaan mati lalu dinyalakan lagi, otomatis IP-nya berubah lagi. Oleh karena itu, kita akan coba menjadikan seluruh IP yang ada pada jaringan klien ini menggunakan IP static. Langsung saja kita setting IP address static pada VPC kita. Tapi perlu kalian ingat bahwa untuk bagian DHCP servernya kita matikan terlebih dahulu ya teman-teman. Kita disable. Setelah itu bisa kita setting IP address-nya. Perintahnya adalah IP, lalu tuliskan IP-nya 192.168.88.31 ya teman-teman, /24 misal. Kemudian gateway-nya yang berada di ether 2 yaitu 192.168.1/24. Di sini kita inputkan IP DNS-nya juga, IP DNS 8888. Lalu kita lakukan show IP. Maka IP address sudah ganti ke static yaitu 31 ya teman-teman. Begitu pula VPC lainnya, kita coba pada VPC 2. IP 192.168.88.32/24. Kemudian gateway-nya 192.168.88.1/24. Kemudian IP DHCP-nya, kemudian IP DNS-nya, IP DNS 8888. Kemudian kita show IP. Oke, dia sudah mendapatkan IP static 32 ya teman-teman. Kemudian kita coba lakukan juga pada VPC 3, IP 192.168.88.33/24. Kemudian gateway-nya 192.168.88.1/24. Kemudian kita tambahkan juga IP DNS-nya, IP DNS 8888. Kita show IP. Oke, dia sudah memiliki IP static 33. Kemudian kita coba lakukan juga pada VPC 4. IP 192.168.88.34/24. Kemudian gateway-nya 192.168.88.1/24. Kemudian kita tambahkan IP DNS-nya 8888. Kemudian kita coba show IP. Oke, dia sudah mendapatkan IP static 34. Kemudian kita coba lakukan pada VPC 5, IP 192.168.88.35/24. Kemudian gateway-nya 192.168.88.1/24. Kemudian kita tambahkan juga IP DNS-nya yaitu IP DNS 8888. Kemudian kita coba cek show IP. Oke, dia sudah mendapatkan IP static 35 ya teman-teman. Oke, langsung saja. Di sini kita pergi ke IP, lalu firewall, di filter rules. Di sini kita yang menggunakan rules ini, jadi mengizinkan beberapa PC lalu memblokir sisanya. Kita buat dulu address listnya. Kita klik add. Di sini misal namanya approve. Ini yang diizinkan. Lalu IP-nya 192.168.88.31 sampai 192.168.88.32 ya teman-teman. Jadi nanti yang memiliki IP 31 dan 32 yaitu VPC 1 dan VPC 2 ini nantinya bisa ping ke router. Dan untuk VPC 3, 4, 5 dan lainnya itu tidak bisa ping ke router. Kita klik apply lalu oke. Setelah itu, kita bisa manfaatkan IP address list ini pada filter rules. Di sini kita coba hapus satu. Di sini kita pergi ke menu accept-nya. Di bagian general, chain-nya sudah benar input. Untuk source address-nya kita tutup saja karena lebih dari satu IP. Kemudian protokolnya sudah benar ICMP. Dan bagian advance-nya, kalian buka yang source address, kita pilih yang sudah kita buat yaitu approve.
Artinya nanti yang kita izinkan itu merupakan IP-IP yang sudah masuk ke address listnya approve. Bagian actionnya sudah sesuai, kita coba klik apply, lalu kita klik OK. Lalu untuk bagian dropnya kita klik 2 kali. Pada bagian generalnya, bagian chainnya sudah benar input. Kemudian bagian source address-nya kita isikan IP address-nya jaringan klien kita, yaitu 192.168.88.0/24. Kemudian kita coba klik apply, lalu kita klik OK. Nah, kalau tools ini mengizinkan IP yang sudah masuk ke address list-nya itu diizinkan untuk ping ke router, dan untuk sisanya itu tidak bisa. Bisa kita lakukan pengujian pada VPC 1, kita coba ping ke router, ping 192.168.88.1, coba enter, oke, berhasil. Kemudian kita coba pada VPC 2, ping 192.168.88.1, oke, berhasil. Kita coba pada VPC 3, pastikan tidak berhasil ping ke router, ping 192.168.88.1, oke, dia tidak bisa ya teman-teman. Kita coba di VPC 4, ping 192.168.88.1. Oke, dia juga tidak bisa. Oke teman-teman, langsung saja kita menuju materi yang ke-12, yaitu firewall address list untuk firewall LAN. Nah, ketika kita pergi ke menu IP, lalu firewall, di sini kita sudah melakukan pembahasan firewall NAT dan firewall address list ya teman-teman. Kita juga sudah pernah sedikit menyinggung tentang firewall NAT, itu untuk menjadikan klien akses internet. Jadi misal kita lihat informasinya, ini pada generalnya, pada bagian chainnya ini menggunakan src-NAT, di mana src-NAT itu mendefinisikan kumpulan IP klien ingin akses ke internet. Kemudian untuk bagian actionnya dia menggunakan masquerade, artinya menggabungkan beberapa IP address private yang nantinya ditranslate NAT itu menggunakan satu IP. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana jika hanya beberapa VPC saja yang bisa mengakses internet dan sisanya tidak bisa. Ini itu mengizinkan seluruh PC dari klien bisa internetan. Saya akan coba kasus di mana hanya beberapa VPC yang bisa internetan, sisanya tidak bisa. Untuk beberapa VPC yang bisa internetan ini, mungkin saya definisikan dari VPC 1 sampai VPC 4. Nah, bisa saja kita menggunakan firewall filter, jadi kita drop field step any. Tapi saya rasa ini tidak efisien, karena kita harus menambahkan satu persatu. Oleh karena itu, saya ingin pada bagian firewall NAT-nya, saya ingin setting untuk beberapa VPC yang bisa internetan, sisanya tidak bisa. Kita bisa klik rule yang ada di firewall NAT. Pada bagian chain-nya, kita tetap menggunakan src-NAT. Kemudian kalau kita isi pada source address, ini hanya IP tertentu yang bisa internetan. Nah, saya ingin lebih dari satu. Maka dari itu kita bisa membuatkan address list terlebih dahulu ya teman-teman. Kita bisa klik add, kemudian namanya VPC 1 sampai 4 yang diizinkan. Kemudian IP address-nya itu dari VPC 1 sampai VPC 4, berarti 192.168.88.31 sampai 192.168.88.34. Kita bisa klik apply lalu OK. Kita pergi ke menu NAT. Sini kita klik rule yang sudah kita buat sebelumnya. Di sini kita setting hanya beberapa VPC saja yang bisa internetan, yaitu VPC 1 sampai VPC 4. Kita bisa pergi ke advance. Pada menu source address list-nya, kita bisa isikan VPC 1 sampai VPC 4. Kemudian untuk bagian action-nya, kita pilih yang masquerade karena ingin mentranslate kumpulan IP private menjadi satu IP public. Lalu kita klik apply. Oke. Bisa kita lakukan pengujian. Kita coba di VPC 1 ping 888. Oke, bisa ya teman-teman karena kita izinkan. Kita coba di VPC 5 ping 888. Oke, ini tidak bisa. Oke teman-teman, langsung saja kita menuju materi yang ke-13, yaitu firewall NAT src-NAT pada masquerade. NAT ini memiliki definisi Network Address Translation yang berfungsi mentranslate IP private menjadi IP public. Jadi ini merupakan metode yang digunakan untuk menghubungkan
kumpulan IP private klien ke jaringan internet dengan menggunakan satu alamat IP publik. Nah, firewall NAT itu merupakan salah satu fitur yang tersedia pada firewall MikroTik kita. Pada bagian ini ya teman-teman, bisa kita buka IP, firewall, lalu pada bagian NAT ini. Di sini NAT itu merupakan fitur yang bisa digunakan. Untuk jenis NAT itu ada dua tipe yang umum digunakan, ada SRC NAT dan TST NAT. Jadi kalau kita membuka rule yang pernah kita buat sebelumnya, di bagian general ini ada chain yaitu SRC NAT dan TST NAT. Ini adalah dua tipe yang terdapat pada firewall kita ya teman-teman. Nah, perbedaannya jika SRC NAT itu digunakan ketika klien yang ada di dalam router itu ingin keluar akses ke internet. Sedangkan DSD NAT itu digunakan ketika klien di internet itu ingin mengakses jaringan lokal dari internet. Nah, pada bagian if-nya itu tipe apa yang digunakan, apakah SRC NAT atau DSD NAT. Di bagian then-nya, action-nya itu apa yang dilakukan, apakah dia melakukan mesh curate atau melakukan yang lainnya. Untuk SRC action yang bisa digunakan ada dua, yaitu ada mesh curate dan ada yang namanya SRC NAT. Kalau mesh curate digunakan untuk menghubungkan jaringan lokal ke internet menggunakan IP public dynamic. Sedangkan SRC NAT digunakan untuk menghubungkan jaringan lokal ke internet menggunakan IP public static. Jadi kalau mesh curate itu menerjemahkan dari banyak IP private menjadi satu IP public dynamic. Jadi dia kaitannya di antara dynamic. Kemudian kalau kita menggunakan yang SRC NAT, maka menerjemahkan banyak IP private menjadi satu IP public static. Perlu diketahui bahwasanya router MikroTik kita itu bisa mendapatkan IP public pada interface yang mengarah ke ISP baik secara dynamic maupun static ya teman-teman. Jika IP public MikroTik kita hanya bisa didapatkan secara dynamic atau static, bisa keduanya, maka action yang bisa digunakan itu adalah mesh curate. Tapi kalau misalkan MikroTik kita hanya bisa mendapatkan static saja, maka action yang cocok digunakan adalah SRC NAT. Nah, di sini saya menggunakan mesh curate karena MikroTik kita bisa mendapatkan IP public static atau dynamic. Oke teman-teman, langsung saja kita menuju materi yang ke-14 yaitu firewall NAT, SRC NAT pada SRC NAT. Nah, kita akan membahas mengenai SRC NAT pada jenis RSC NAT. SRC NAT itu berarti dari jaringan private kita ingin akses ke internet. Sedangkan DSD NAT itu berarti ada jaringan dari luar, dia ingin akses ke jaringan klien kita. Nah, ketika kita pergi ke menu IP, lalu firewall, di bagian NAT ini merupakan rule yang sudah kita buat sebelumnya, sehingga kumpulan IP klien ini bisa internetan. Ketika kita cek di sini menggunakan action mesh curate, berarti dia menggunakan kumpulan IP private di konsep menjadi satu IP public dynamic, jadi acak. Jadi kalau misal kita klik yang SRC NAT, itu dia ada menu baru yaitu to addresses. Jadi di sini pada bagian IP lalu addresses, untuk bagian header satunya pernah kita konfigurasi yaitu 141.172 ya teman-teman. Dan untuk slash 24 itu ada banyak jumlah IP yang bisa digunakan yaitu 256. Nah, kalau misal dikurangi dengan IP network dan broadcast, maka yang bisa digunakan adalah 254 IP. Bisa kita bayangkan apabila kumpulan IP public staticnya itu tidak hanya 172, misal ada 173, 174, 175, dan lain-lain. Nah, itu kita bisa coba praktekkan di sini. Misal kita tambahkan 5 IP public, jadi ini seakan-akan IP public. Di sini bisa kita tuliskan 192.141.173/24. Kita apply, lalu kita copy, kemudian ini 174, apply, kita copy, kita tulis lagi 175, apply, oke. Sini kita memiliki 4. Sini bahwasanya penggunaan SRC NAT itu kapan? Kalau kita menggunakan yang mesh curate, maka nanti ketika jaringan klien internet, nah maka IP yang digunakan itu IP secara acak, entah IP 173, 174, dan lain-lain. Tapi kalau kita menggunakan SRC NAT,
maka nanti akan dispesifikasikan. Jadi kalau misal kita ingin spesifikasikan 173, jadi kumpulan IP private client ketika ingin internetan, maka dia akan translate menggunakan NAT sehingga yang keluar ke internet itu adalah 173. Jadi misal kita di sini bagian actionnya kita pilih yang src NAT, untuk to address-nya kita pilih misal kita ingin IP client kita itu internetan, nanti dia menggunakan IP address-nya 173. Itu bisa kita tulis saja di sini 192.168.141.173. Artinya kumpulan klien itu ketika ingin internetan maka dia nanti melewati atau menggunakan IP 141.173 ini. Jika sudah, bisa kita klik apply lalu kita klik OK. Di sini sudah didefinisikan sebelumnya jika yang bisa internetan adalah VPC 1 sampai VPC 4. Kita coba lakukan pengujian, bisa kita coba pada VPC 1 ping 888, kita enter. Oke, ini berhasil. Kita coba pada VPC 2 ping 888. Oke, ini juga berhasil. Kita coba di VPC 5 ping 888. Oke, ini tidak berhasil ya teman-teman, tidak bisa. Oke teman-teman, langsung saja kita menuju materi yang ke-15, yaitu Firewall NAT persiapan topologi Apache 2. Di sini kita akan membahas tentang DST-NAT, di mana DST-NAT ini dapat digunakan ketika klien di internet ingin mengakses jaringan lokal di internet. Misal ada suatu pengguna, dia terhubung ke internet, kemudian dia ingin mengakses jaringan lokal kita. Nah, pada mikrotiknya bisa kita tanamkan chain-nya DST-NAT. Kemudian untuk action-nya bisa kita sesuaikan, antara itu menggunakan DST-NAT atau redirect. Kali ini saya akan menjelaskan action DST-NAT pada tipe DST-NAT. Nah, di sini saya ingin coba kembangkan topologi saya, di mana mungkin untuk dockernya saya matikan, kemudian saya delete saja, klik kanan lalu delete, yes. Karena kemungkinan ini agak berat ya teman-teman, jadi saya gunakan yang ringan saja, yaitu perantara Docker. Nah, di sini kita akan menggunakan Docker, kita tanamkan service web server. Jadi kalau misalkan ada pengguna dari internet, dia terhubung ke internet, nah dia nanti akses ke jaringan kita itu aksesnya ke web server. Jadi web server itu dapat berupa Apache dan lain-lain. Di sini saya akan menggunakan web server Apache, itu merupakan service web server yang umumnya digunakan. Cara menambahkannya kita bisa close terlebih dahulu. Untuk image pada Docker, misal kalian belum ada, itu kalian bisa download di sini pada Ubuntu desktop dan Ubuntu servernya. Itu kalian bisa klik get device saja, lalu kalian tunggu sampai ada tulisan adapt to pnet. Saya ingin Linuxnya sudah langsung input dengan Apache-nya, maka saya bisa menggunakan yang ini, yang Docker Apache 2. Untuk cara mendownloadnya, kita bisa klik get device, lalu untuk panduan cara menambahkannya itu kalian bisa klik quick saja ya teman-teman, nanti akan diarahkan ke website ini. Kalau sudah ada informasi ada pnet, itu kita sudah bisa langsung pergi ke lab kita. Di sini saya tambahkan perangkat Linux dengan include web server Apache melalui perantara Docker. Klik not, lalu klik Docker. Kemudian untuk image-nya kita menggunakan yang Apache 2. Untuk deskripsi name-nya kita menggunakan Docker web server. Ikonnya bebas, di sini saya menggunakan server saja. Bagian IP-nya itu saya menggunakan IP misal DHCP static. Karena di sini saya menggunakan static, maka bisa isi kolom yang static ya teman-teman. Yang ini kita cek dulu untuk range yang kita menggunakan. Untuk range-nya kita menggunakan yang berapa? Bisa kita cek di sini IP addresses. Nah, untuk Ether 2 ini kita menggunakan 88.1. Berarti kita setting IP-nya network yaitu 88. Kita coba cek 19. Kita coba tulis 88.41/24. Dia untuk bagian default root-nya kita isikan IP address mikrotik yang ada di Ether 2 yang sebagai gateway kita, yaitu 192.168.88.1. Kemudian kita isikan juga pada DNS-nya, isikan IP Google 8888.
Kemudian untuk primary konsolnya kita pilih yang Telnet. Secondary konsolnya kita menggunakan yang SSH. Kemudian kita bisa save, bisa nyalakan perangkat Docker web server ini. Bisa kita sambungkan dengan switch yang kita punya. Di sini saya sambungkan pada Ether 1/2 ya teman-teman. Jadi kalau misal kita menggunakan Action DST-NAT, nanti gambarannya ada pengguna yang terhubung ke internet, dia ingin akses ke server ini. Kalau web server itu kan IP-nya private, maka nanti dia aksesnya menggunakan IP publiknya MikroTik, tapi tampilannya yang ditampilkan adalah web server. Saya coba cek untuk bagian Docker web servernya. Pastikan sudah bisa ping ke Google juga ya teman-teman. Misal ada password atau username itu admin ya teman-teman, tapi ini biasanya langsung. Kemudian kita cek IP statiknya apakah sudah tersetting. Ini bisa menggunakan perintah ifconfig ether 1. And karena tadi kita mengisinya di ether 1. Oke, ini sudah running ya teman-teman. IP-nya 88.41. Lihat untuk gateway-nya IP root. Oke, 88.1 sudah tersetting. Kita coba lakukan ping ke internet. Ping 8888. Ini masih belum bisa. Karena kalau misal kalian ingat di bagian firewall address list-nya itu kita tanamkan hanya VPC 1-4 yang bisa internetan dan sisanya tidak bisa. Kita bisa cek di IP, lalu firewall, lalu pada bagian address list ini kita punya VPC 1-4. Lalu kita cek di bagian NAT-nya ya teman-teman. Klik 2 kali bagian source address list-nya. Ini kita pilih yang VPC 1-4 ini, bisa kita tutup saja. Lalu kita coba klik apply, lalu kita klik OK. Jadi untuk saat ini semua jaringan klien kita bisa akses internet. Kita bisa coba lagi ping 8888. Oke, sudah berhasil ya teman-teman. Kita coba ping google.com. Oke, ini juga sudah berhasil. Oke teman-teman, langsung saja kita menuju materi yang ke-16, yaitu firewall NAT DST-NAT pada DST-NAT. Langsung saja kita praktikan terkait action DST-NAT pada tipe DST-NAT ini. Harapannya nanti ada perangkat yang terhubung ke internet, kemudian bisa akses jaringan lokal kita, misal dia ingin akses ke web server Apache. Nah, itu bisa dengan menambahkan action DST-NAT pada MikroTik kita. Langsung saja kita konfigurasi di bagian MikroTik-nya dengan membuka Winbox. Ini kan pengguna yang ingin akses ke klien ini pasti lewatnya Ether 1 melalui IP public MikroTik kita, dan kita sudah tentukan ketika ada jaringan klien kita ingin internet, maka dia menggunakan IP 173. Kemudian web server kita kan masih menggunakan IP private. Nah, agar web server tersebut bisa diakses dari jaringan luar, maka nantinya jaringan luar ini akan menggunakan IP publiknya MikroTik yang sudah tetap static, yaitu 173. Sehingga tampilan yang akan ditampilkan di sini adalah web server. Artinya, jika ada yang mengakses IP public MikroTik, maka paketnya akan diarahkan ke web server kita. Karena web server kita pakai IP private, langsung saja kita pergi ke menu IP, firewall. Nah, di bagian NAT ini sudah kita setting sebelumnya. Untuk seluruh klien kita bisa internetan. Ini biarkan saja. Jadi jaringan klien kalau ingin internetan lewatnya itu 173. Apply, oke. Di sini kita tambahkan rule baru. Rule baru ini untuk kalau misal ada perangkat yang terhubung ke internet dan dia ingin akses ke web server, maka dia menggunakan IP publiknya MikroTik yang sudah static, yaitu 173. Di sini di bagian general, di bagian if-nya, chain-nya itu kita pilih yang DST-NAT. Untuk bagian protokolnya, karena dia ingin akses web server, dan web server itu yang kita tahu bahwasanya kalau tidak menggunakan HTTP itu HTTPS, tapi di sini karena masih awal yaitu HTTP, dan HTTP itu menggunakan protokol TCP. Kemudian di bagian DST portnya kita bisa isikan 81
ini bebas mau diisi berapa, sehingga nanti kalau misalkan jaringan atau perangkat yang terhubung ke jaringan kita ini perangkat dari luar ingin akses ke server ini, maka dia harus menggunakan portnya juga 8181. Untuk bagian DSD address-nya kita isikan IP address IP public mikrotik yang static, yaitu 192.168.141.173. Di bagian D-nya, di bagian action-nya, kita bisa pilih yang DST-NAT. Kemudian di bagian to addresses-nya, itu kita bisa isikan IP address-nya server kita, yaitu 192.168.41. Dan untuk to ports-nya, karena web server menggunakan protokol TCP, yaitu HTTP dan HTTP itu portnya 80, maka bisa kita isikan 80. Kita klik apply, lalu kita klik OK. Langsung saja, ibaratnya ada perangkat dari luar yang terhubung ke internet ISP ingin akses ke web server. Di sini bisa kita ketikkan IP address-nya web server, tapi menggunakan IP address-nya mikrotik static, karena web server tidak bisa diakses dari jaringan luar, yaitu 192.168.141.173. Lalu titik 2 portnya 8181. Kita coba enter. Nah, web server is running. Ini adalah tampilan dari Apache-nya ya teman-teman. Oke teman-teman, langsung saja kita menuju materi yang ke-17, yaitu Firewall NAT konfigurasi DNS server. Action selanjutnya yang akan kita bahas adalah redirect pada tipe DST NAT. Sebelum itu saya akan menjelaskan terkait konsep DNS. DNS singkatan dari Domain Name Server. Ini kita nyalakan lagi. Kita coba cek IP-nya karena tadi kita matikan ya teman-teman. So IP. Oke, ini hilang ya teman-teman IP-nya karena tadi kita matikan. Bisa kita tambahkan IP-nya IP 192.168.2/24. Kemudian gateway-nya yang ada di atap 3 192.168.99.1/24. Kita coba cek so IP. Nah, ini sudah ada 99.2. Ketika kita lihat di sini, kita memiliki dua server. Jika kumpulan klien kita ingin akses ke server-server tersebut, itu bisa kita ping menggunakan IP. Tapi bagaimana jika kita memiliki server lebih dari dua? Maka akan sangat sulit jika kita menghafal IP address-nya. Maka dari itu, kita bisa menggunakan service yang namanya DNS. Jadi, mentranslate IP ke domain. Jadi ketika klien ingin akses ke server-server yang ada, maka aksesnya menggunakan domain, tidak lagi menggunakan IP. Tapi ini cakupannya hanya lokal saja. DNS yang kita buat pada mikrotik tidak akan kita resolve ke internet. Kita bisa pergi ke menu IP, lalu firewall. Nah, di sini kita sudah melihat rule-rule yang pernah kita buat sebelumnya. Untuk firewall filternya ini bisa kita disable saja semuanya. Nah, untuk yang NAT biarkan saja ya teman-teman. Dan bagian address list-nya juga kita biarkan saja. Untuk konfigurasi DNS itu terletak pada IP, lalu DNS. Jadi nantinya untuk server yang ini itu nanti kita namakan server 1. Nah, server ini memiliki IP address 99.2. Kemudian server 2 itu adalah yang web server Apache yang mempunyai IP address 88.41. Toolsnya nanti untuk yang 99.2 kita namakan domainnya dengan yang kita mau. Contoh saya namakan server 1.mydomain.com. Kemudian untuk yang server 2 Apache kita namakan domainnya server 2.mydomain.com. Jadi nantinya ketika klien ingin akses ke server yang ada, maka dia bisa menggunakan nama domainnya. DNS-nya kita checklist bagian allow remote request. Jadi artinya ketika kita checklist bagian ini, mikrotik kita sudah menjadi DNS server. Kita apply. Oke, mikrotik kita sudah resmi menjadi DNS server ya teman-teman. Selanjutnya kita bisa daftarkan domain-domain kita atau daftarkan domain sesuai IP servernya. Klik static. Di sini kita klik add. Kalian sesuaikan dengan domain sesuai IP-nya. Di sini saya namakan untuk domain pertama yaitu server 1.
mydomain.com. Ini IP address-nya bisa kita isikan, yaitu 192.168.99.2. Lalu kita coba apply, lalu oke. Kita buat domain yang kedua dengan nama server2.mydomain.com. Kemudian IP address-nya itu 192.168.88.41. Kita klik apply, lalu klik OK. Ini kita sudah memiliki dua domain. Kita bisa lakukan konfigurasi agar nantinya ketika kalian ingin akses ke server-server yang ada, itu bisa menggunakan nama domain. Kita sudah membuat domain. Ini sifatnya domain lokal ya teman-teman, jadi tidak akan di-resolve ke internet. Kita coba lakukan pengujian pada klien. Kita coba pada VPC 1, show IP dengan IP 88.31. Kita coba akses ke server 1 dan server 2. Sebelum itu, ketika kita ingin ping ke server-server yang kita punya, jangan lupa DNS pada setiap VPC-nya harus kita arahkan ke mikrotik, yaitu yang di Ether 2. Berarti kita konfigurasikan IP mikrotik di Ether 2, yaitu IP DNS 192.168.88.1. Kita show IP. Oke, sudah berubah. Kita coba lakukan pengujian ke server 1 terlebih dahulu, yaitu ping nama domainnya server1.mydomain.com. Oke, ini sudah berhasil. Kita coba juga ke server 2, ping server2.mydomain.com. Oke, ini juga sudah berhasil. Oke teman-teman, langsung saja kita menuju materi yang terakhir, yaitu Firewall NAT DST NAT pada redirect. Kita akan membahas mengenai action redirect pada tipe DST NAT. Redirect ini merupakan action yang terdapat pada tipe DST NAT, di mana tipe DST NAT action yang umum digunakan itu ada DST NAT dan redirect. Untuk bagian DST NAT itu bisa digunakan ketika akan mengakses jaringan lokal melalui internet, jadi istilahnya port forwarding, melempar traffic ke luar router. Akan tetapi redirect itu bisa digunakan ketika akan membelokkan traffic ke router itu sendiri. Jika kita setting pada bagian IP, lalu firewall, NAT, kemudian add, di bagian actionnya ini, ketika kalian pilih DST NAT, ini itu kan ada kolom to addresses-nya, jadi dispesifikasikan mau dilempar kemana. Tapi kalau menggunakan yang redirect, itu to addresses-nya tidak ada, karena paketnya itu akan dilempar ke router itu sendiri. Contoh, ketika VPC client ini ingin akses ke DNS-nya atau domainnya ke server 2 atau domainnya ke server 1, maka router ini akan melakukan action redirect, jadi paketnya itu akan ditujukan ke router itu sendiri. Caranya, VPC ini harus menggunakan DNS-nya mikrotik di Ether 2 yang mengarah ke klien. Kita bisa lihat untuk VPC 1 ini sudah menggunakan IP mikrotik, sehingga ketika kita ping ke server atau domain server kita, maka dia sudah bisa ya teman-teman. Tapi bagaimana jika VPC yang lain tidak menggunakan IP mikrotik? Contoh seperti 8.8.8.8 atau 1.1.1.1, itu apakah bisa? Kita bisa lakukan pengujian ping server2.mydomain.com. Nah, ini dia tidak akan mau ya teman-teman, time out. Karena untuk yang sebelumnya itu konfigurasi DNS servernya itu hanya spesifikasikan menggunakan IP mikrotik. Maka dari itu kita bisa menggunakan action redirect di sini. Caranya kita bisa pergi ke menu IP, firewall, lalu NAT. Di sini kita bisa tambahkan rule baru. Kita definisikan untuk bagian generalnya. Kita menggunakan DST NAT. Lalu untuk protokolnya, karena ini kasusnya DNS, berarti dia menggunakan protokol UDP ya teman-teman. Kita cari UDP ini, dan portnya itu adalah 53. Dan selanjutnya untuk bagian DST address-nya kita isikan IP dari VPC ini, dari VPC 3, yaitu IP DNS-nya VPC ini. Misal 8.8.8.8. Kemudian untuk action-nya kita pilih yang redirect. Kita apply, lalu kita OK.
Lakukan pengujian pada VPC 3 ping server 2 mydomain.com. Nah, ini sudah bisa ya teman-teman. Nah, misal untuk IP DNS-nya IP Google itu bukan 888, misal 111 atau 8.4.4.4, itu bisa kita setting pada DST address-nya itu. Bisa kita tutup saja di sini. Lalu kita apply, lalu kita OK. Sehingga seluruh VPC yang menggunakan IP DNS-nya berapapun itu tetap bisa mengakses server 1 ataupun server 2 dengan mengarahkan ke router itu. Bisa kita lakukan pengujian pada VPC yang memiliki IP DNS selain 8.8.8.8 atau selain IP mikrotik. Kita coba ping server2.mydomain.com. Kita enter. Oke, dia sudah bisa ya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin itu saja materi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih yang sudah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.